Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak semua, selamat pagi, apa kabar? Hari ini kita akan pelajarannya adalah simulasi apotek ya. Sambungan dari yang kemarin-kemarin. Topiknya adalah mengenal lebih jauh spesialis obat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Kita bertemu lagi ya dalam pelajaran simulasi apotek pada tanggal 10 Agustus 2020 ini. Nah, untuk pagi hari ini topiknya adalah mengenal lebih jauh tentang spesialis obat. Saat ini sampai nanti kira-kira 30 menit atau 1 jam ke depan Ibu akan menjelaskan lebih rinci lagi tentang spesialis obat yang sudah dimulai pada minggu kemarin secara menerangkan ya seperti itu, tapi nanti kalian juga akan mendapatkan PowerPoint-nya ya. Jadi nanti kalian make sendiri bagaimana belajarnya, caranya ya. Ada video dan ada PowerPoint ya dari Ibu. Nah, nanti akan dijelaskan ini slide keberapa ya, nanti kalian bisa mengikuti seperti itu. Baik, kita mulai. Spesialis obat lanjutan dari yang kemarin. Kalau kemarin itu lebih masih sederhana. Nah, ini akan Ibu jelaskan yang lebih rinci lagi pada sesi ini. Spesialis obat sekali lagi adalah keterangan mengenai suatu obat secara lengkap, meliputi identitasnya, meliputi golongan dia apa, farmakologinya bagaimana, perjalanan obat itu di dalam tubuh seperti apa, indikasinya apa, efek samping, kontraindikasi, serta penyimpanannya, produsennya siapa, distributornya siapa, semuanya serba lengkap itu tercakup di dalam yang namanya spesialis obat. Ya, obat A seperti ini, obat B seperti itu dan sebagainya dan seterusnya. Nah, spesialis ini informasi secara lengkap itu adanya di buku ISO anak-anak. Ya, jadi ISO ini seperti ini ya, merupakan alat bantu tenaga kesehatan dalam melaksanakan praktek kefarmasian di unit, terutama unit pelayanan kesehatan yang ini memuat referensi spesialis obat yang telah terdaftar atau telah terdaftar itu di mana? Ya di Indonesia ya, mempunyai izin edar di Indonesia. Jadi suatu obat itu baru boleh beredar di apotek ya kalau dia itu sudah terdaftar di pihak yang berwenang. Dalam hal ini ada yang terdaftar di Badan POM, ada yang terdaftar di Kementerian Kesehatan ya. Dan yang memproduksi itu haruslah suatu industri farmasi atau pabrik farmasi, pabrik obat yang sudah mempunyai sertifikat CPOB, cara pembuatan obat yang baik. Kalau untuk obat, kalau obat tradisional yang namanya CPOTB, kalau pangan CPPB, kalau kosmetik CPKB, ya seperti itu. Kalau sekarang kita membicarakan hanya tentang obat saja. Buku ISO yang dipakai untuk pelajaran simulasi apotek saat ini, karena ini direvisi tiap 2 tahun sekali. Nah, jadi yang sekarang keluar ini terbaru adalah yang seperti ini, merah ya, seperti punya Ibu. Itu adalah edisi ke-52. Nah, sebaiknya dipakai kita menggunakan 3 edisi terakhir boleh ya. Edisi 50 dan 51 dan ini 52 yang terbaru. Kalian boleh beli, boleh fotokopi, boleh pinjam ke kakak kelas kalian ya dan sebagainya, tapi kalian harus punya pegangan untuk belajar dan untuk mengerjakan tugas-tugas dan juga untuk praktek simulasi apotek ini. Oke? Ini di slide pertama ya, ini terus begitu sampai selesai, nanti sudah mulai di slide pertama ya. Slide berikutnya ini adalah tentang kelas terapi obat. Jadi kalau kita bekerja di apotek dan melayani pasien atau pelanggan, kita harus memahami tentang kelas terapi obat. Kelas terapi obat adalah memuat sebetulnya sama dengan indikasinya atau manfaatnya itu untuk apa sih suatu obat itu. Kalian sebetulnya akan mendapat juga di farmakologi. Ibu tidak pasti sampai di mana kalian pelajaran farmakologi ya, mungkin lebih sudah lebih jauh atau
atau masih lebih ringkas daripada yang akan Ibu informasikan ini. Kalau kelas terapi obat untuk pelayanan simulasi apotek di apotek adalah yang sesuai dengan yang di ISO, ya, yang di ISO. Ini di halaman depan ini ada daftar isi dan daftar kelas terapi. Kelihatan ya Pak? Nah, seperti ini ya. Di sini kelihatan ada 31 kelas terapi. Ini tidak perlu kalian hafalkan ya. Kalau kalian menghafalkan langsung 31 bisa mabok ya. Jadi ini tapi sering dibaca. Kalau kalian sering membaca dan membuka-buka buku ISO, kalian pasti akan paham lama-lama ya. Nah, kelas terapi obat ada 31, Ibu bacakan saja ya. Judulnya saja adalah yang pertama analgesik, antipiretik, anti rematik dan antipirai ya. Kalian bisa baca nanti di sini. Kedua anestetik. Anestetik itu untuk menghilangkan rasa ya. Anti alergi itu adalah untuk yang gatel-gatel, yang segala macam alergi ya, keracunan segala macam karena alergi suatu obat itu digolongkan ke dalam kelas terapi nomor 3 anti alergi. Kemudian antidot itu adalah anti keracunan, anti epilepsi adalah anti kejang ya. Ayan itu anti epilepsi. Kemudian seterusnya ada anti mikroba, anti migrain, vertigo. Anti migrain itu pusing sebelah ya, vertigo, anti neoplastik untuk obat-obat kanker, anti Parkinson untuk orang-orang tua, obat yang mempengaruhi darah ya. Kemudian yang nomor 11 produk darah, kemudian diagnostik ya, rapid test, kemudian swab test itu menggunakan obat-obat yang ada termasuk ke dalam diagnostik ini ya. Kemudian antiseptik, desinfektan seperti hand sanitizer, seperti untuk menyemprot itu sekarang ya, adanya COVID ini itu adalah masuk ke dalam kelas ini. Obat untuk gigi dan mulut, kemudian diuretik, hormon, obat kardiovaskuler, obat jantung ya, obat topikal untuk kulit, larutan elektrolit, nutrisi, obat untuk mata, uterotonik dan relaksan uterus, psikofarmaka atau penenang sedatif ya. Berikutnya relaksan otot perifer dan penghambat kolinesterase, obat untuk saluran cerna seperti obat mah dan sebagainya, obat untuk saluran nafas, obat yang mempengaruhi sistem imun, obat untuk THT, vitamin dan mineral, obat yang mempengaruhi saluran kemih, dan yang terakhir yang tidak termasuk ke dalam semua yang 30 kelas terapi tersebut di atas dimasukkan ke dalam kelas lain-lain. Ya, jadi ada 31 kelas ada di dalam ISO ini, di mana nanti contoh-contohnya semua obat yang beredar di Indonesia ada di dalam buku ini, digolong-golongkan sudah sesuai dengan kelas terapinya ya, seperti itu. Kemudian sekarang masuk kita ke spesialis obatnya sendiri. Di dalam spesialis obat ini sebetulnya ada 17 macam yang perlu dipahami tentang satu obat, tentang suatu obat. Misalnya ini Neurofit E ya, ini contohnya. Ini salah satu contoh, ini juga contoh untuk yang minggu kemarin supaya kalian lebih kenal lagi ya. Yang pertama adalah yang harus diketahui tentang suatu obat adalah nama dagang obat. Untuk yang pelajaran kemarin sudah Ibu jelaskan ya, perbedaan antara nama dagang, nama generik, dan nama paten ya. Itu beda. Nama paten adalah yang sudah mendapat paten, dan untuk obat baru yang berusia bukan berusia ya, yang berlaku hak patennya itu adalah 20 tahun biasanya ya, seperti itu. Kalau nama dagang obat adalah nama yang diberikan oleh industrinya ya, untuk yang memproduksi. Kalau nama generik itu semua sama, seluruh dunia namanya paracetamol semua. Tapi kalau dia sudah mau memproduksi khusus untuk industrinya sendiri, khasnya spesifiknya dia memberi nama. Mungkin Panmol ya, ada Sanmol. Nah itu adalah sudah nama dagang namanya. Nama dagang dari suatu obat jadi yang diberikan oleh produsen, pabrik atau industrinya ya, nama dagang pengertiannya. Di ISO dicantumkan sebagai judul dan tidak sama atau berbeda dengan nama generiknya. Ini ya, kalian harus paham betul. Ini misalnya nih, mana aja nih Ibu buka ya. Semua nama dagang adalah menjadi judul dari
uraian obat di bawahnya, tentang spesialitnya di bawahnya ya. Dan biasanya nama ini selalu di bold, diberi cetakan tebal. Kalian jangan sekali-sekali bingung, jangan bingung ya. Jadi kalau yang dicetak tebal itu adalah namanya, nama obat. Tetapi membedakan nama dagang dengan nama generik gampang sekali kalau kalian melihat ke buku ISO ya. Kalau namanya yang tertera dengan di bold itu sama dengan komposisi di bawahnya, berarti itu nama generik, bukan nama dagang. Tapi kalau berbeda, berarti itu nama dagang. Contohnya, nih ya, apa ya? Ini halaman 7 ya di ISO. Mungkin halamannya beda, nanti kalian punya yang edisi 51, ini 52 ya. Nggak apa-apa, halamannya hanya antar-antar aja. Misalnya Karanal ya, misalnya seperti ini Karanal. Ini adalah nama dagang karena berbeda dengan apa yang di bawahnya ini dicantumkan. Ada metamizol 250 mg, vitamin B1-nya 50, vitamin B6 100 mg, vitamin B12 100 mikrogram. Berarti beda nggak dengan yang di bawahnya komposisinya? Beda kan? Nah, karena beda maka sudah pasti Karanal ini adalah nama dagang. Ya, kalau carilah obat, tuliskan obat dengan nama dagang. Yang dicari adalah nama yang berbeda dengan komposisinya di dalamnya. Baik, beda misalnya dengan tadi ya. Misalnya di sini tertulisnya paracetamol, padahal di bawahnya juga sama. Paracetamol 500 mg komposisinya, berarti paracetamol tersebut adalah nama obat dengan nama generik. Paham ya? Nah ya, seperti itulah caranya membedakan nama dagang dan nama generik yang ada di dalam ISO, atau obat yang berarti obat yang boleh beredar di Indonesia. Ya, oke. Beberapa ciri obat dengan nama dagang memakai sebagian nama industrinya. Jadi ciri-cirinya nih, ini nama juga mau mendapatkan izin edar itu dinilai di Badan POM dulu ya. Jadi boleh nggak pakai nama itu gitu, karena kalau mirip-mirip nggak boleh, takutnya keliru memakainya ya. Jadi ciri-cirinya biasanya kadang-kadang industri itu memakai sebagian dari nama industrinya. Contohnya apa ya, Kalmol misalnya, itu berarti produknya Kalbe Farma isinya paracetamol. Sanmol produknya Sanbe Farma isinya paracetamol. Nah, nama generiknya, zat berkhasiat generiknya adalah paracetamol. Tapi mereka memproduksi khusus untuk industrinya namanya Kalmol untuk Kalbe. Misalnya ya ini ya, Sanmol untuk Sanbe. Ya, itu yang disebutkan bahwa nama dagang memakai sebagian nama industrinya. Khasiatnya bisa juga. Misalnya Fludex misalnya, itu adalah obat flu isinya, tetapi kepunyaan Dexamedica. Misalnya ya, ini ibu hanya membuat perumpamaan contoh saja. Atau nama zat berkhasiatnya atau generiknya. Jadi itu ada artinya nama-nama itu. Itu baru namanya nama dagang ya, seperti itu. Oke, lanjut. Nah, sekarang kita sampai kepada komposisi. Komposisi suatu zat adalah susunan kandungan zat berkhasiat di dalam suatu obat. Komponen suatu obat dapat terdiri dari satu macam, ya, satu obat itu bisa tunggal satu macam zat berkhasiatnya atau isinya, atau lebih dari satu. Kalau lebih dari satu berarti obat itu adalah kombinasi atau sudah ada variasi atau campurannya, ya. Kalau ibu memberi tugas, pilihlah nama obat dengan nama dagang 5, ya nama dagang semua ya. Kemudian dengan komposisi tunggal, jangan nyari yang campuran, kalian nanti akan lebih susah lagi ya, seperti itu. Jadi membedakan tunggal dan campuran dilihat juga dari sini. Kalau misalnya hanya satu isinya, kok tadi yang ibu sebutkan, misalnya Neurofit ini sama dengan tadi ya. Ini paracetamol plus vitamin untuk saraf ya, B1, B2, B6 seperti itu. Nah, dengan B12 dengan vitamin E kalau ini ya, itu namanya campuran ya. Tapi kalau hanya isinya paracetamol saja misalnya atau yang lainnya, hanya satu saja, itu
namanya tunggal ya, seperti itu. Obat yang komposisinya tunggal. Oke, lanjut ke slide berikutnya. Bentuk sediaan dan kekuatan sediaan sudah dijelaskan kemarin ya. Untuk obat jadi yang diproduksi lebih dari satu macam bentuk sediaan di ISO, dituliskan semua digabung di bawah satu nama obat dengan kekuatan sediaan di dalam kurung. Nah, ini yang agak hati-hati membacanya. Nah, ini misalnya kalau lebih satu macam obat nanti pakai koma gitu. Misalnya paracetamol diproduksi ada 2 macam. Nanti ditulisnya Sanmol misalnya ya, ini hanya misal ya. Sanmol misalnya, terus di bawahnya nanti paracetamol 205 tablet bentuk sediaan kan 250 mg, 500 mg, berarti tabletnya ada 2 macam, 250 dan 500. Kemudian koma lagi atau di dalam kurung 125 mg per 5 ml, berarti itu bentuknya sirup karena per 5 ml ya, seperti itu. Jadi hati-hati kalau lebih dari 1 biasanya pakai koma-koma di dalam kurung ya. Nanti kalau praktek lebih jelas. Baik, nih selanjutnya ya. Yang kelima adalah golongan obat. Di dalam ISO hanya dicantumkan golongan sesuai cara pelayanannya dengan resep dokter atau tidak, yaitu golongan obat keras, obat bebas terbatas, dan obat bebas ya. Jadi obat keras itu tanda-tandanya ada di dalam ISO ini ya. Nah, itu setiap di ujung sebelah kanan dari nama obat itu ada hurufnya K, berarti dia golongan obat keras. Kalau B itu obat bebas. Kalau T itu berarti bebas terbatas ya. Seperti itu, gampang sekali. Jadi jangan bingung, waduh golongannya apa ini? Kasih tugas nyari golongan obat ya. Tinggal nyontoh di ISO. Adanya di sebelah kanan ya. B, K atau T ya. Seperti itu. Lanjut nomor 6, industri obat. Industri obat itu sangat penting diketahui oleh kalian semua. Karena jika terjadi sesuatu, misalnya obat palsu, ada mutunya buruk dan sebagainya, itu bisa langsung dilacak. Ini produksi siapa? Bisa nanti di-recall atau ditarik ya nomor batch tersebut. Ya, nama obat ini di ISO ada di sebelah kanan dari nama obat. Nih misalnya Bukain ini ya. Bukain nama obatnya, bukannya minta dibukakan ya, namanya Bukain. Ini sebelah kanannya ini ada tulisan Bernofarm. Sejajar ya, satu baris. Bernofarm itulah nama dari industrinya, produsennya atau pabrik obatnya yang memproduksi obat tersebut. Kemudian sebelah kanannya lagi di pojoknya ada K, berarti Bukain ini adalah produksi dari Bernofarm dengan golongan obat keras ya, obat keras ya, seperti itu. Lanjut. Nomor 7, indikasi. Indikasi merupakan khasiat dari obat. Di ISO penulisannya disingkat dengan IN. Nah, IN di bold nih di dalam uraiannya itu. Kalau jangan bingung, IN itu artinya indikasinya apa. Biasanya banyak sekali nih panjang ya. Karena panjangnya maka untuk kalian Ibu beri keringanan ya. Untuk kelas 11 lihat aja kalau terlalu panjang di kanan atas halaman. Itu ada nanti seperti Bukain tadi ya. Di sini indikasinya nih ada 5 baris misalnya. Udah ambil aja yang di atas ini, anestetik. Ya, dia sebagai anestesi. Maksudnya seperti itu ya. Cukup dituliskan seperti itu saja. Kemudian selanjutnya aturan pakai. Nah, seperti yang sudah Ibu jelaskan yang minggu kemarin, aturan pakai dengan cara pakai adalah lain. Aturan pakai adalah di sini ditulisnya di S atau sama dengan dosis. Misalnya 3 kali sehari 1 tablet atau dioleskan tipis-tipis 2 kali sehari kalau untuk krim atau salep ya. Itu namanya aturan pakai. Aturan pakai dapat bermacam-macam tergantung kepada antara lain usia pasien ya dan tujuan pemakaiannya.
dan sesuai keparahan penyakit dan kebutuhannya. Makanya kadang-kadang panjang. Jadi kalau untuk pencegahan sekian miligram 3 kali sehari atau 1 kali sehari cukup. Tapi kalau untuk perawatan sesudah operasi bisa-bisa lebih tinggi lagi, lebih sering. Begitu ya aturan pakainya. Panjang makanya. Karena kalau untuk kas 11 ini cukup dengan menuliskan yang di atas ini saja ya. Kemudian cara pakai adalah bagaimana cara menggunakan itu. Apakah pada kulit, apakah ditelan ya, seperti itu. Atau misalnya contohnya oralit, cara pakainya tidak dioleskan, tapi harus ada penjelasannya bahwa dilarutkan dulu serbuknya atau dimasukkan ke dalam 1 gelas air minum, diaduk dengan rata, jangan bilang diaduk mungkin ya, kalau kepada pasien menjelaskan nanti pasiennya nggak tahu apa itu mungkin gitu ya. Kemudian baru diminum. Itu namanya cara menggunakannya seperti apa. Seperti misalnya inhaler, dibuka tutupnya, dikocok dulu, baru disemprotkan ke mulut. Seperti itu ya. Itu cara pakai. Tapi berapa kali sehari itu aturan pakai ya. Seperti begitu. Lanjut efek samping. Efek samping juga perlu diketahui oleh pasien. Ya, jadi spesialis ini sangat penting untuk mencantumkan efek samping supaya pasiennya tidak terkejut. Ya, efek samping itu adalah efek yang tidak diharapkan sebetulnya, yang bukan merupakan tujuan utama dari suatu indikasi obat untuk manfaat. Ya, misalnya antihistamin, anti alergi. Sebetulnya untuk kalau alergi minumlah obat ini, CTM misalnya ya. Tetapi efek sampingnya mengantuk, gitu. Jadi bukan obat mengantuk ini, obat tidak bisa tidur minum CTM, enggak ya. Ini adalah obat anti alergi, tetapi dia itu efeknya ada efek sampingnya. Efek yang sebetulnya bukan efek utama untuk tujuan terapi. Paham ya? Nah, kalau kita nggak diberitahu, pasiennya tidak diberitahu, kita tidak menginformasikan di apotek misalnya seperti itu, kalau mereka membeli, mereka tiba-tiba ngantuk di jalan, aduh aku nih ngantuk, atau lagi mengendari kendaraan bermotor misalnya, nggak boleh ya. Jadi harus ini karena efeknya mengantuk, Anda pasiennya jangan mengendarai kendaraan bermotor atau menjalankan mesin ya. Bisa juga ini misalnya mengantuk, mual. Nah, kalau di ISO ini disingkatnya adalah ES, efek samping ya. Lanjut kontraindikasi. Nah, kontraindikasi adalah perlu diketahui juga oleh pasien untuk menghindari obat atau makanan yang berlawanan, kontra ya, efeknya dengan obat tersebut. Di ISO disingkat dengan KI. Kontraindikasi misalnya seorang penderita diabetes jangan mengkonsumsi obat lain yang misalnya salut gula, ya kan, menghindari gula malah minum obat-obatan yang manis sekali seperti itu ya. Jadi itu namanya kontraindikasinya apa, itu disebutkan di dalam ISO ini juga. Perlu diketahui, kita perlu paham, informasi kepada pasien perlu, dan itu disingkat dengan KI ya. Interaksi obat perlu diketahui juga agar pasien paham akan efek yang mungkin timbul jika dia minum lebih dari satu obat. Misalnya obat A dan obat B, kalau diminum berbarengan dia akan meningkatkan efek farmakologinya, efek khasiatnya ya, atau malah meniadakan itu karena mereka berinteraksi ya, seperti itu. Itu juga harus diperhatikan. Cara penyimpanan ini juga sangat penting, makanya ada di dalam spesialis suatu obat. Cara penyimpanan obat A mungkin berbeda dengan cara penyimpanan obat B ya. Obat A dia itu sifatnya stabil. Jadi misalnya disimpan di suhu kamar saja tidak masalah. Tapi ada obat yang dia itu kurang stabil, mudah berubah ya dengan pengaruh temperatur, maka dia harus disimpan di dalam lemari es, di dalam kulkas. Ya, seperti itu. Jadi cara penyimpanan itu sangat penting. Kemudian ada juga perlu diinformasikan, perlu kita pahami karena ada obat yang sesudah minum dan reda penyakitnya boleh dihentikan. Ini masih sisa, misalnya obat batuk kita beli satu botol yang 200 ml, kemudian baru minum 3 kali misalnya, sudah sembuh. Nah,
sisanya disimpan baik-baik. Nanti kalau batuk lagi itu bisa diminum kembali sepanjang itu masih bagus kondisinya. Nah, bagusnya seperti apa? Tidak mengendap, tidak berubah warnanya, baunya, dan sebagainya. Dan itu adalah karena disimpan dengan baik. Maka cara penyimpanan harus juga diperhatikan. Tetapi kalau untuk misalnya antibiotik, itu harus diminum atau digunakan sampai habis. Itu tentu saja tidak bisa disimpan terlalu lama, harus langsung habis. Tapi selama memakai itu beberapa hari, 3 hari atau 5 hari, itu harus disimpan dengan baik juga, ya. Itu. Nomor izin edar. Nah, ini adalah kunci dari semua obat yang beredar di apotek yang boleh kita perjualbelikan. Tersedia di apotek adalah obat yang sudah mempunyai izin edar. Obat yang beredar di Indonesia harus sudah mempunyai izin edar dari Badan POM atau dari Kemenkes. Industri farmasi yang diizinkan memproduksi suatu obat harus sudah memenuhi persyaratan CPOB. CPOB adalah sertifikat CPOB, sudah mendapat ya pelajaran mungkin di kelas 1 ya. Itu sesuai dengan sertifikat CPOB itu untuk zat cair beda. Merupakan sertifikat tersendiri. Untuk yang semi solid itu krim, pasta, krim. Jadi misalnya suatu industri farmasi mau memproduksi tablet, dia harus mempunyai sertifikat CPOB untuk sediaan farmasi berbentuk padat karena tablet. Kalau dia mau membuat krim, dia harus mempunyai sertifikat CPOB yang untuk semi solid begitu. Kemudian kalau cairan mau membuat sirup juga seperti itu. Steril untuk obat suntik dan sebagainya juga harus mempunyai CPOB untuk sediaan steril, tetes mata dan sebagainya ya. Jadi sendiri-sendiri CPOB itu sertifikat CPOB. Sebelum diproduksi dan dipasarkan suatu obat harus lulus penilaian izin edar dulu ya, dengan mengajukan permohonan, kemudian dievaluasi dulu di Kementerian Kesehatan atau di Badan POM, kemudian baru sesudah melewati semua itu dan lolos, baru boleh diproduksi gitu. Apa yang diuji adalah khasiat, keamanan maupun mutu teknologi produksinya ya. Gitu. Kalau tidak punya nomor izin edar nggak boleh beredar, berarti obat itu udah gelap ya, seperti itu. Nah, sekarang distributor. Siapa yang boleh menyalurkan obat? Distributor atau penyalur obat disebut PBF untuk farmasi. PBF adalah singkatan dari pedagang besar farmasi. Beberapa jenis penyaluran obat yang diperbolehkan, ini ada 3 ya. Dari yang pertama, dari industri pertama, misalnya ya industri A ke PBF A. Ke PBF jangan A lagi, PBF P misalnya ya, seperti itu. Maksudnya adalah ini satu industri hanya menunjuk satu distributor untuk menyalurkan seluruh obat-obatannya. Ini namanya sole distributor si PBF ini, P ini tadi gitu ya. Kalau yang nomor 2 modelnya satu industri dia mempunyai lebih dari satu PBF untuk menyalurkan obat-obat produksinya. Jadi bisa ke PBF P, bisa ke PBF Q, bisa ke PBF R, tergantung dari perjanjian dia dengan PBF tersebut. Paham ya? Jadi satu industri menyalurkan obat-obatnya ke beberapa PBF. Kemudian yang ketiga, beberapa industri dipegang penyalurannya hanya oleh satu distributor, ya. Nah itu adalah bisa juga terjadi. Jadi ada 3 macam ya perjanjian antara industri dengan PBF yang bersangkutan. Ini bentar, selanjutnya apa ya? Nah, daftar industri itu ada di ISO juga di bagian belakang, nak. Itu judulnya adalah daftar industri farmasi di Indonesia. Nggak pakai Indonesia ya, ini nggak jelas Indonesia. Kok ini indeks nama dagang ya, indeks nama generik ada sendiri ya. Kemudian bentar Ibu carikan namanya apa di sini ya.
Nggak ada, mungkin di apa yang 51 atau ini, kalau enggak nanti akan kalau di lab SIMAP ini sih lengkap ya, ada. Jadi ada di bagian belakang itu adalah nama-nama industri farmasi dengan alamatnya. Nah, kemudian di belakangnya lagi adalah nama-nama distributor. Nah, di situ bisa kelihatan di daftar itu bahwa nama industri farmasi adalah yang di bold di atasnya. Kemudian di bawahnya adalah nama-nama distributornya, PBF-nya. Nah, PBF ini ada yang satu PBF itu, satu industri itu di bawahnya ada beberapa macam. Itu berarti satu yang model 2 nih, model 2. Satu industri, produk-produknya disalurkan oleh beberapa distributor. Kalau hanya satu di bawahnya nama PBF-nya, itu berarti yang model nomor 1, seperti itu ya. Ada lagi nanti yang beberapa PBF bolak-balik ada di bawah suatu nama industri. Beberapa industri itu nanti model 3 namanya ya, seperti itu. Ini sangat penting nanti untuk pemesanan obat. Kemana harus pesan obat? Ke PBF mana kita harus memesan obat. Kalau di apotek nanti ada tugas seperti itu ya, membeli obat, memesan obat, pengadaan namanya ya, pengadaan obat. Nanti untuk minggu-minggu depannya kita sampai kepada pengadaan obat ya. Sekarang baru mengenal dulu seperti apa industri dan PBF. Oke, industri itu kira-kira 150 ke atas lah ya jumlahnya seluruh Indonesia. Kalau PBF ribuan ya, lebih banyak. Oke, ini selain pedagang besar farmasi itu untuk obat tradisional ya, kosmetik dan sebagainya, ada yang namanya PB Alkes ya. PB Alkes adalah pedagang besar alat kesehatan. Jadi kalau pesan-pesan alat kesehatan, memesan kursi roda apoteknya nanti, atau tongkat atau termometer atau apa namanya alat suntik, alat infus, itu pesannya kepada pedagang besar alat kesehatan ya. Kalau apa itu PBBBO? Adalah pedagang besar bahan baku obat ya. Ini kalau di apotek memang sudah jarang kita main dengan membuat obat dengan menimbang dan sebagainya dengan bahan baku yang ditimbang itu, yang dibuat diracik dulu, itu sudah agak jarang. Kecuali kalau untuk bayi mengambilnya juga obat jadi, obat yang sudah jadi, tablet misalnya, kemudian ditumbuk ya, dicampur, kemudian dijadikan puyer. Itu untuk anak-anak bayi itu bisa ya. Tapi bukan pesannya ke pedagang besar BPO ini ya, bahan baku, karena ambilnya juga dari obat jadi. Kalau bahan baku obat itu misalnya mau membuat ini bedak salisil, nah itu bisa ya. Nah, dari ininya apa namanya bahan dasarnya untuk bedak tabur itu apa, kemudian ditimbang asam salisilat 3% ya. Nah itu nanti pesannya kepada pedagang besar bahan baku obat untuk yang dasarnya kaolin atau apa dengan asam salisilatnya. Selanjutnya adalah harga. Harga dari suatu obat itu sebetulnya mau dibilang spesialis tapi tidak terlalu mengikat, karena harga ini berubah-ubah terus ya kan, bisa naik bisa turun ya, seperti itu. Tapi yang perlu diketahui bahwa kalau di dalam kemasan seperti ini, harga itu atau di dalam strip atau dimanapun juga itu tidak dicetak, tapi dicap, biasanya dicap ya, karena berubah-ubah. Nah, ada istilah nih di sini selalu dicantumkan HET. HET itu singkatan dari harga eceran tertinggi, dimana artinya bahwa kita menjual obat di apotek tidak boleh melebihi dari yang tertera di HET tersebut. Misalnya di sini tulis HET 100.000, kita tidak boleh menjual walaupun itu hanya 101.000, nggak boleh ya, seperti itu. Tapi di bawahnya boleh. Jadi maksimal harganya segitu, harga eceran tertinggi ya. Kemudian selanjutnya adalah expiration date atau tanggal daluarsa ya. Daluarsa, jangan bilang kadaluarsa, sebetulnya itu salah kaprah ya. Kadaluarsa itu kalau sudah lewat
Jadi kalau ini, waduh obat ini kadaluarsa, nah itu berarti tanggal ini obat ini sudah melewati batas kadaluarsanya. Tapi tanggalnya itu pada titik itu namanya adalah tanggal daluarsa, bukan tanggal kadaluarsa. Ya, kadaluarsa itu panjang sekali sesudah melewati tanggal daluarsa. Paham ya? Penggunaannya aja yang berbeda. ED atau tanggal daluarsa, kalau bahasa Inggrisnya ED disingkatnya ya, expiration date, bukan apa biasanya rated ya tulisannya ya, bukan ya, tapi expiration date karena ini kata non, kata benda, adalah suatu waktu di mana khasiat obat mulai menurun dan mungkin berbahaya bagi kesehatan karena dia jadi berubah, bisa menurun, bisa kalau menurun saja masalah, nggak sembuh berarti kan kalau minum obat itu kalau sudah expired. Tapi kalau menjadi berubah, dia menjadi lebih berbahaya, menjadi sesuatu yang berbahaya, itu ya berbahaya namanya ya, sehingga tidak dapat dikonsumsi lagi. Oleh karena itu 3 bulan sebelumnya kita harus sudah punya catatan, kemudian dikembalikan ya, dikembalikan ke PPF-nya. Nah, sekarang kita sampai kepada bagian kedua, penandaan obat. Penandaan adalah keterangan lengkap mengenai khasiat semuanya ya tentang suatu obat yang dicantumkan, yang harus diberikan informasi kepada pasien, kepada konsumen ya. Berarti ini semua spesialis yang tadi itu adalah namanya penandaan ya. Nama dagangnya apa, ditulisnya di sini apa, ditandain apa sih obat itu ya. Diberi tanda apa, namanya seperti apa, ini seperti apa, semuanya itu adalah namanya adalah penandaan ya, istilahnya di dalam farmasi. Nah, penandaan itu harus ada di mana? Itu di kemasannya. Kemasan seperti yang sudah kemarin dijelaskan, kemasan ada berapa? Ada 2, kemasan primer dan kemasan sekunder. Kemasan primer adalah kemasan yang melekat pada barangnya, pada obatnya ya. Ini nggak diperbaiki ya, Bu R. Ini strap gitu, kemarin kan nggak ada, ini belum ditambah ya. Belum dia tambah sama sekali. Kemarin kan saya minta ini nggak ada dusnya, cariin yang ada. Ya, seperti ini strap. Nah, strap ini adalah, kalau strap seperti ini bentuknya, yaitu bolak-balik adalah aluminium foil ya, tidak kelihatan barangnya, obatnya di dalamnya. Ini namanya strap. Nah ini ya, nanti di slide ada strap kemasan primer yang 2 sisinya dari aluminium foil, tidak transparan ya, jarang sekali yang transparan. Kemudian ada yang namanya seperti ini tapi namanya blister, beda ya. Blister adalah kemasan primer juga tapi yang satu sisinya transparan dan keras biasanya. Ini kan dua-duanya lembek nih ya. Nah, ini lembek nih. Kalau salah satunya keras, kemudian sisi yang lainnya tuh transparan, bisa melihat ke dalamnya, itu namanya blister kemasannya ya. Obatnya kelihatan di dalamnya. Mohon maaf Bu R, tas saya bisa diambil kan Bu R? Ya Bu. Itu saya bawa nggak ya? Contoh-contohnya. Misalnya Panadol itu adalah blister kemasannya ya, seperti itu. Nah ini tandanya nih, kalau blister seperti ada di dalam PowerPoint nanti ya, di sini belum kelihatan, adalah yang tercantum di situ harus paling sedikit, penandaan itu paling sedikit ya yang kita bicarakan di sini, harus mencantumkan di dalam blister atau di dalam strap itu adalah nama obat, nomor izin edar ya, nama dan alamat kota dari industrinya, ED-nya, dan logo. Kalau ini seperti ini logo apa yo? Nah ini adalah obat generik berlogo ya, seperti itu. Ini ada mefenamic acid, caplet. Nah ini bentuk sediaannya 500 mg. Itu kekuatan sediaannya. Kemudian ada generik berlogo. Kemudian diproduksi oleh Hexfarm Jaya. Nih, Hexfarm Jaya sudah jelas itu adalah nama industrinya. Kemudian Bekasi Indonesia itu alamatnya ya. Kemudian
nomor registrasi nih jadi selalu harus dicantumkan. Kalau kalian mengedarkan atau menyediakan obat tubuh di apotek tidak ada nomor rek berapa, berarti kalian mengedarkan sesuatu, memasarkan sesuatu yang ilegal, yang tidak sah, tidak boleh ya, yang palsu bisa, yang gelap bisa ya, seperti itu. Jadi dalam strip atau blister yang penandaan yang perlu adalah nama obat, nomor izin edar, nama dan alamat kota, industrinya, expiration date, dan logo obat keras, kadang-kadang logo generik apa yang dia termasuk golongan apa, seperti itu ya. Oke. Kemudian kalau etiket botol, botolnya ada nggak nih? Nah, seperti ini nih etiket botol ini ya. Etiket botol berisi cairan. Ini adalah sirup kering ya. Karena ini adalah isinya amoksisilin. Kalau antibiotik biasanya memang serbuk, nanti kalau mau diambil oleh pasien baru dioplos, dilarutkan oleh petugas kita, oleh kita di apotek ya. Kemudian ada batasnya, ini dioplos baru diserahkan, kan harus RP, harus segar ya, harus disediakan segar dan diminum dalam waktu 3 hari atau berapa atau 4 hari sesuai petunjuk sesuai resep dokternya, itu harus habis. Maka ini bentuknya adalah serbuk ya, walaupun ini adalah sirup namanya ya, sirup buvanoksil ini adalah bentuk antibiotik ya, amoksisilin isinya. Nah, ini apa yang harus tercantum di penandaannya di sini adalah nama obat, komposisinya, amoksisilin berapa miligram per 5 ml, volume neto 100 ml atau berapa ya, atau 60 ml, itu nanti kalau ditambah air ya, jadi segitu. Indikasinya apa? Antibiotik, aturan pakainya dan cara pakainya, penyimpanannya, nama dan alamat pabrik, nomor izin edar, dan logonya nih, obat keras ya, seperti ini nih, obat keras ya, seperti itu. Dan kemudian harusnya ada kocok dahulu ya, seperti itu. Ini adalah penandaan yang harus ada di etiket botol yang berisi cairan. Maksudnya ini karena nanti ini akan dilarutkan di dalam air minum. Oke, etiket botol berisi tablet. Ada yang berisi tablet, Bu? Contohnya Bu? Ya Bu. Botol yang berisi tablet Bu? Botol berisi tablet. Ya, yang di atas itu banyak kan? Paracetamol kayak apa? Ini contohnya ada ya, gambarnya di sini. Nah, ini adalah botol juga, namanya botol ini, tapi isinya tablet. Ini vitamin C ya isinya. Nah, di dalam ini, di dalam botol seperti itu ada nama obatnya, komposisi, penandaannya nih ya, volume neto, bobot neto sebetulnya berapa ya, jumlahnya atau jumlahnya ini berapa, 100 tablet, 1000 tablet ya, seperti itu. Cara pakainya, aturan pakainya, cara penyimpanannya, nama dan alamat pabrik, nomor izin edar, nggak boleh ketinggalan logo yang perlu. Nah, ini logo obat bebas berarti dia ya, vitamin C termasuk logo obat bebas. Kemudian ini PT Mega Islam Pharma Jakarta Indonesia adalah nama, kotak, dan alamat dari industri. Kemudian kalau mengingat ini kan space-nya terbatas, ini juga terbatas, ini juga terbatas, tapi sebetulnya yang pengertiannya, prinsipnya penandaan itu harus lengkap mungkin. Nah, kalau kecil-kecil gini, minimal tadi yang disebutkan oleh Ibu tadi adalah semua yang minimal harus ada. Kalau yang lain-lain informasinya itu dicantumkan pada brosur ya. Brosur adalah seperti ini ya, yang ada di dalam ini nih, dipanjang nih. Kalau ini menjadi ditempel di sini semua nggak muat kan ya. Nah, ini boleh yang max apa minimal tadi disebutkan itu harus ada di etiket, tetapi yang lain-lainnya yang lengkap adalah di dalam brosur namanya ya, itu. Oke, etiket tubuh juga seperti itu, apalagi kalau Bu salep Bu, Salep. ini ada nih daftarin mula krim. Nah, ini dekil banget kan ini. Ini Bu.
Ini salep ini biasanya 5 gram, 10 gram, 15 gram ya, bisa sampai 25 gram biasanya ya. Yang seperti ini kan kecil, tapi tetap saja harus ada penandaan minimal yang harus dicantumkan sama nama obat, komposisi, komponeto, golongan, indikasi, aturan pakai dan cara pakai, nama dan alamat pabrik, nomor izin edar, logo ya, logo obat keras nih ya, berarti ada. Nah ini nanti dimasukkan ke dalam dosnya juga kecil ya. Nah nanti di dalamnya pakai brosur lagi seperti ini. Inilah yang nanti banyak ya. Yang paling lengkap adalah yang ada di dalam brosur ya. Oke. Etiket injeksi. Nah injeksi Bu ada contohnya Bu. Apa Bu? Injeksi. Injeksi. Ada tuh. Ya injeksi tuh ada dua ya. Larutan injeksi itu dimasukkan ke dalam namanya ampul dan vial. Jangan membacanya vial ya nak, jangan vial ya. Vial itu adalah botol kecil. Nah seperti ini bentuknya tapi kecil sekali ya. Itu namanya vial. Ada yang ujungnya begini, runcing ya. Bukan runcing, panjang. Nah itu panjang itu namanya ampul. Jadi ada dua macam biasanya itunya kemasannya. Ada satu lagi adalah infus. Infus itu juga injeksi ya, larutan injeksi itu yang dimasukkan dengan jarum suntik ke dalam tubuh manusia, ke dalam IV, IM ya, intravena, intramuskuler dan sebagainya. Kemudian mungkin juga ada kalau dry kayak gini ya, kalau harus dilarutkan dulu karena dia antibiotik atau bagaimana, harus RT sediaannya oleh bidan atau perawatnya nanti di rumah sakit. Kalau obat suntik ya, itu adalah ada dipisah pelarutnya. Pelarutnya itu khusus karena harus steril airnya ya. Itu juga karena kecilnya minimal di situ, tapi yang harus yang dicantumkan nama obat, komposisi, indikasi, aturan pakai ya. Kemudian nama pabrik, nomor izin edar, kemudian yang lainnya ada di dalam brosur. Tapi karena ini langsung dipakaikan oleh bidan atau dokter biasanya, jadi pasien tidak perlu terlalu jelimet memahami ya brosur dan segala macam. Itu adalah yang nanti yang mengerjakan atau melaksanakan penyuntikan dan segala macam itu ada di biasanya ada di rumah sakit atau klinik ya, oleh perawat, suster atau dokternya langsung. Saset, kalau seandainya obatnya itu ada di dalam saset ya, berikutnya ini slide-nya nanti ada contoh-contohnya ya. Yang isi cairan, misalnya tolak angin itu saset. Saset itu kantong ya, kantong. Itu tolak angin itu isinya cairan. Kalau yang isinya serbuk, saset ada juga seperti Oralit ya. Oralit itu adalah serbuk isinya. Atau isinya saset juga namanya, isinya lembaran koyok ya. Itu lembaran beda lagi, jadi isinya macam-macam, ada serbuk, ada cairan, ada lembaran-lembaran obat tempel koyok ya, seperti itu. Itu penandaannya juga lebih lengkap, tapi karena saset itu tidak pakai brosur lagi, biasanya kan dijualnya eceran ya kan. Kalau angin 1 bungkus 2 bungkus nggak ada lagi brosur ya, karena 1 dus nanti brosurnya cuma 1 biasanya. Yang ada brosurnya 1 di dalam dus itu jika itu adalah obat obat keras, obat dengan resep seperti itu. Dos, nah ini dos, nama obat, komposisi ya di sini nih, bobotnya ininya isinya berapa, golongan, indikasi, aturan dan cara pakai, cara penyimpanan, nama dan alamat pabrik, nomor izin edar, logo yang perlu ya, logo yang perlu yaitu tadi obat keras ya, atau hijau atau biru atau merah ya. Jika tempat tidak cukup maka informasi lain dicantumkan pada brosur ya, di sini ada di dalam masing-masing dus harusnya kalau masih lengkap. Lanjut, catch cover atau amplop. Nah ini misalnya, catch cover itu banyak sekali. Ini contohnya ibu ada di dalam PowerPoint ya, itu Ambeven ya, Ambeven atau di Colgate, Insa, obat-obat flu biasanya tuh bungkusnya catch cover namanya ya. Jangan bingung ya. Seperti itu namanya catch cover atau amplop ya. Itu semua penandaan tercantum di situ, nggak ada brosur lagi karena ya
satu case cover itu yang akan sampai kepada konsumen ya. Tidak mungkin satu dus semuanya. Jadi brosurnya tidak ada lagi di dalam case covernya itu harus sudah lengkap isinya ya, karena itu obat bebas. Oke. Nah, logo obat itu yang ada di dalam penandaan itu seperti yang sudah ya, ada obat keras, obat bebas terbatas, obat bebas, kemudian ada narkotika ya, kemudian untuk jamu juga ada untuk logo untuk jamu atau logo untuk herbal terstandar, ada yang untuk fitofarmaka ya, beda-beda. Itu harus menjadi penandaan yang dicantumkan di dalam kemasannya. Logo golongan obat tradisional yang tadi ya sudah. Logo obat generik berlogo ini ada ya, seperti ini logo obat generik berlogo. Kemudian kalau obat generik itu juga ada garis-garisnya ya, itu adalah nggak ada contohnya Bu ya, ada 3 garis ya untuk obat generik ya, nanti lain kali akan Ibu tunjukkan ya. Itu di pinggirnya begini biasanya ada garisnya 3 yang warnanya berbeda-beda, itu ada ciri khas dari generik berlogo selain logo bulat dari obat generik. Logo pabrik, nah ini juga ada ya, logo pabrik biasanya di dalam dus atau apa ada nih Kimia Farma logonya seperti ini ya. Ya, nih dia ada nih contohnya. Terima kasih Bu FF. Nih ya seperti ini. Ini adalah selain daripada logo obat generik berlogo ini yang hijau bulat tulisan obat generik, ya ini ada garis-garis seperti ini. Dimana garis-garis ini untuk satu pabrik dan lainnya berbeda ya. Itu adalah tanda bahwa obat ini adalah obat generik. Logo tanda pada tablet kadang-kadang ada juga, itu merupakan suatu penandaan juga, suatu ciri khas dari suatu tablet. Jadi di dalam buletan tablet, di dalam tabletnya itu kadang-kadang dipans, dicap ya. Misalnya S, tahu-tahu ada tandanya T atau apa, itu adalah khusus tanda dari pabriknya itu untuk si produknya itu ya, supaya susah ditiru dan sebagainya, susah dipalsukan. Tanda peringatan obat bebas terbatas ya, seperti yang sudah dijelaskan minggu-minggu kemarin, ada 6 ya, dimana yang cocok itu yang dipakai di dalam penandaan kemasan obatnya. Nah sekarang brosur mencantumkan dengan lengkap. Brosur ini paling lengkap ya, harus paling lengkap. Informasi obat yang diperlukan kecuali harga, yang tidak ada adalah harga obat, expiration date, dan distributor. Kenapa? Karena bisa berubah-ubah ya, maka tidak cantumkan. Kalau sekarang nih nyetak nih 10.000 lembar, harga Rp1.000, besok udah naik, ini berarti nggak terpakai lagi dong, kan gitu. Jadi tidak pernah dicantumkan harganya berapa. Expiration date juga tiap produksi pasti nanti akan berubah. Nah, date-nya itu, tanggal daluarsanya itu akan berubah, beda-beda ya. Setiap obat akan beda. Kemudian distributornya, siapa tahun juga nanti ya hanya perjanjiannya hanya 1 tahun atau 2 tahun. Udah gitu nggak boleh nggak mau dicalurkan oleh PBF itu lagi misalnya. Perjanjian kontraknya sudah habis dengan si antara industri dengan distributor itu, jadi nggak laku lagi nih, nanti nggak bisa dipakai lagi, makanya tidak dicantumkan di dalam lembaran ini. Tetapi ini nama dagang misalnya nih apa sih, Besol misalnya, ini bentuknya apa ini, krim ya, misalnya krim ini dia 0,05%, tetapi si Berno Farm ini memproduksi Bersol ini ada beberapa varian. Maksudnya ada yang 0,05%, tapi juga ada yang 0,1%, misalnya ada yang 0,025%. Itu kan ada 3 macam krim semua. Ada nanti Bersol tablet misalnya. Ini semua
kalau namanya satu Bersol itu semuanya brosurnya jadi satu. Hanya keterangannya nanti di sini bermacam-macam. Bersol krim, efeknya begini, pemakaiannya begini. Kok tablet begini. Nah, paling bawah juga nanti nomor izin edarnya masing-masing harus dicantumkan. Ya. Bersol 0,05% krim, nomor izin edarnya sekian. 0,025% sekian nomor izin edarnya, begitu. Tapi tetap di dalam satu brosur. Kemudian juga kemasannya yang 0,05%, yang 10 gram, yang 15 gram, semuanya dicantumkan di sini. Jadi ini nih benar-benar brosur ini benar-benar lengkap untuk si Bersol. Paham ya? Kalau dia hanya memproduksi satu, gimana Bu? Bersol 0,05% ya sudah, cuma tentang satu itu saja. Tapi kalau lebih dari satu, ya semuanya tertampung di dalam satu lembar ini, penuh dengan keterangan yang jelas. Ya, seperti itu. Namanya brosur. Nah, isi brosur itu ada mirip dengan penandaan yang lain, itu ada 14 nama obat dan identitasnya, komposisinya, golongan obatnya, indikasinya, aturan dan cara pakainya, kontraindikasi, efek samping, interaksi obat, farmakologi. Ini lebih lagi ya, farmakologi atau mekanisme kerja obat dalam tubuh. Biasanya ada di sini nih. Ada yang bahasa Inggris ya, ada yang sini Indonesia, sini Inggris, karena harus ada Indonesianya. Karena kita kan gaptek nanti ya kalau bahasa Inggris semua ya. Bingung nanti membacanya kita. Nah, tapi harus bisa sih, nanti lama-lama akan terbiasa juga. Oh, kalau farmakologi bisa. Jadi farmakodinamik, begitu masuk dalam usus, harga itu diapakan, bagaimana, diserap dalam darah berapa persen, itu ada semua di dalam brosur. Namanya farmakologinya, farmakokinetik dan farmakodinamik biasanya ada ya di dalam brosur. Cara penyimpanannya bagaimana, peringatan, perhatiannya, jadi jangan mengendarai ini kan menyebabkan mengantuk, efek sampingnya ya dan sebagainya. Peringatannya juga harus lengkap ada di dalam brosur. Kemasannya lengkap berapa macam, jangan namanya satu, kemasannya bermacam-macam, bentuk sediaannya bermacam-macam ada di dalam satu brosur. Nomor izin edarnya masing-masing harus dicantumkan di sini juga. Kemudian industrinya, logonya dan identitas dari si industri tadi, yaitu mana kotaknya, mana negaranya ya. Kalau misalnya ini obat dibuatnya di luar negeri, diimpor oleh ini, nanti ditulis diproduksi oleh siapa yang di luar negeri dan diimpor oleh siapa yang ada di Indonesia ini, gitu ya, dan dituliskan di dalam brosur. Nah, jenis uji ini tambahan pengetahuan ya. Jenis uji obat dari diproduksi sampai dengan diizinkan untuk beredar itu sudah mengalami beberapa macam uji. Ada uji in vitro, itu adalah uji di luar makhluk hidup, sel hidup ya, di tabung reaksi, namanya uji in vitro. Kalau yang di dalam tubuh yang hidup namanya, di dalam makhluk hidup, sel, adalah uji in vivo. Vivo itu hidup ya, seperti itu. Ada uji preklinik dan uji klinik. Uji preklinik itu uji di hewan, uji klinik uji di manusia. Jadi diujikan dulu di hewan. Jangan langsung kalau membuat obat baru diujikan langsung ke manusia, mati semua nanti bagaimana, ya kan? Di hewan dulu, biasanya tikus, rabbit, ya apa, kelinci, ya seperti itu. Kemudian ada yang disebut juga uji pre-market. Pre-market itu sebelum dipasarkan. Jadi trial itu namanya sebelum diproduksi, itu namanya pre-market. Post-market itu kalau sesudah beredar, sudah dapat nomor izin edar, tetap saja harus sekali-sekali diadakan uji. Post-market namanya, sesudah dipasarkan market ya. Itu bisa pemerintah turun ke sidak misalnya gitu, yang ngambil atau ke industri atau kemana gitu. Itu post-market. Kalau waktu produksi itu ada permulaan sekali dites, tengah-tengah produksi in proses kontrol namanya ya, itu diuji beratnya berapa, sudah sudah sama terus atau belum ya. Kalau bikin tablet itu tengah-tengah kita ambil sampelnya, diambil di pabrik itu diuji waktu hancurnya seperti apa ya, itu yang seperti di farmakope. Oke. Alur distribusi obat dari industri sampai ke konsumen. Kalau tadi adalah dari mana tadi ya? Sudah ada ya kayak beginian tadi ya.
atau kemarin ya. Ini dari industri dulu ya. Dari industri atau yang disebut juga pabrik, disebut juga produsen obat, kemudian tuh ke distributor ya, disalurkannya ke distributor atau distributor kalau khusus untuk farmasi namanya PBF tadi ya, atau penyalur ya. Kemudian itu baru ke apotek ya, unit pelayanan ini apotek, IFRS masih ingat singkatannya, instalasi farmasi rumah sakit ya. Kemudian puskesmas ataupun klinik ya. Jadi alurnya dari industri ke distributor ke apotek, kemudian dari apotek baru ke pasien, ke konsumen atau ke pelanggan ya. Seperti itu jalurnya. Sebetulnya dari industri ini bisa langsung ke apotek. Ini ada panahnya ya yang di atas, nanti kalau di PowerPoint dilihat itu boleh sesuai peraturan, tapi pada prakteknya jarang dilakukan oleh apotek atau oleh si industri. Jadi sebetulnya boleh kalau mau menyalurkan langsung, tapi repot banget buat si industri melayani apotek yang sekian puluh ribu itu di Indonesia ya. Jadi selalu melalui distributor ya, seperti itu. Mungkin banyak hal yang kurang jelas, nanti akan Ibu jelaskan lagi. Boleh bertanya di kemana Pak Abdul ya? Ke WA pribadi ya. Nah, boleh tanya ke WA pribadi Ibu. Udah tahu belum sih ya nomor WA Ibu? Udah pada tahu kok kayaknya. Udah sering ya. Nah, sekarang Ibu jelaskan tentang tugas. Tugasnya adalah buat rangkuman penandaan dalam bentuk kolom seperti di bawah ini, sesuai dengan materi nanti akan di share oleh Pak Abdul ya. Nah, di sekolah nanti dapat PowerPoint-nya, coba dirangkum itu untuk strap blister seperti apa, untuk etiket seperti apa, seperti yang sudah dijelaskan tadi, untuk dus, untuk amplop, untuk catch cover, untuk brosur. Pada kolom yang sudah disediakan ini di bawah ini ya, ada contohnya nanti. Beri tanda centrang ya, untuk penandaan yang minimal harus ada. Nomor 1 Romawi nih misalnya, penandaan 1 nama dagang. Penandaan itu ada 17 tadi ya. Kemudian di strip harus ada, jadi di centrang, di kolom strip. Di etiket ada etiket botol, etiket yang isi cairan, etiket tubuh segala macam di centrang. Kalau nama dagang kan pasti ada semuanya. Catch cover centrang, dus centrang, brosur centrang. Tapi nanti pada yang lain-lainnya, yang kontraindikasi efek samping itu kan adanya di brosur, karena nggak muat, tempatnya kecil ya, dikosongin saja, hanya di brosur, di centrang. Seperti itu ya nak ya, nanti bikinnya. Itu 1 Romawi. Kemudian yang kedua, buatlah spesialis dari 5 obat dengan nama dagang dan berkomposisi tunggal. Pilih dari ISO nih, gampang. Ini belum Ibu minta yang bagaimana, pilih sendiri boleh ya. 5 obat dengan nama dagang ya nak, nggak boleh nama generik ya, karena kalau di apotek kita yang paling pusing itu adalah kalau ada pasien beli dengan nama dagang, resep dengan nama dagang, semuanya nama dagang ya, gitu. Jadi harus paham, harus sering mendengar. Kalau sudah pernah mendengar pasti akan gampang melakukan pelayanan bekerja di apotek ya. Jadi buatlah spesialis dari 5 obat, berarti kayak yang kemarin bentuknya. Ini ada contohnya, nomor 1 sampai 16 tadi juga ada ya. Apa saja sih spesialis itu itemnya? Nomor 1 komposisi, nomor 1 nama dagangnya dulu apa, kemudian nomor 2 komposisi, kemudian ke bawahnya bentuk sediaan, bawahnya lagi kekuatan sediaan. Kemarin sudah Ibu berikan untuk membuat 5 juga spesial, tapi itu sederhana kan hanya ada 8. Kalau sekarang kita sudah belajar sampai dengan 16 item ya. Harga memang nggak ada Bu harganya, dikosongkan, dicoret, apa namanya, diginikan itu apa Pak? Defek. Hah? Bukan, dicoret apa? Nggak ada, namanya kosong gitu loh ya. Jadi berarti kalian sudah mengerjakan, tahu bahwa ini nggak perlu diisi, dicoret. Kalau kosong saja, Ibu akan ragu yang menilai apakah ini kamu sudah belum mencari atau memang nggak ada kan gitu ya. Oke, kemudian aturan mainnya adalah waktu penyerahan tugas sampai Rabu.
5 Agustus 2020 ya, hari Rabu nanti ya. Kelas 11.1 diserahkan kepada Bu Rika, kelas 11.2 diserahkan kepada Bu Putu ya. Beda dengan yang minggu kemarin, Ibu selalu selang-seling seperti itu supaya enggak terus-terusan satu kelas ke Bu Rika, satu kelas ke Bu Putu, tapi semuanya dapat giliran ke Bu Rika, dapat giliran ke Bu Putu. Kalau teorinya dengan Ibu ya seperti itu. Beri kotak untuk nama, kelas dan tanggal, selalu itu harus selalu ada ya. Kemudian beri kotak juga untuk nilai dan para penilai nanti ya. Seperti contoh yang Ibu berikan kemarin, formatnya seperti itu. Kemudian dari kiri juga jangan terlalu mepet ya, karena untuk dimasukkan ke dalam file kalian sendiri-sendiri masing-masing nanti di map yang plastik ya, yang sama semua untuk akreditasi, untuk arsip kalian semua nanti sampai dengan kelas 12 pakai map, satu map itu sehingga rapih A4 semua ya. Ya seperti itu pelajaran simulasi apotek untuk kali ini. Sampai jumpa di minggu depan ya. Kalau ada pertanyaan silahkan tanya melalui WA, boleh ke Ibu, boleh ya ke Ibu aja ya, seperti itu. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga pelajaran ini bermanfaat buat kita semua. Amin.